like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Meninggal pada 20 Juli 1973 di Hong Kong. Sejak masih remaja, Bruce sudah doyan berkelahi dan belajar bela diri. Dia belajar langsung dari Grandmaster Wing Chun, Yip Man, dan Wong Chun Leong. Tak cuma terus menempa kemampuan bela dirinya, Bruce juga tergila-gila dengan kebugaran dan pola hidup sehat. Dia tidak merokok, tidak minum kopi, sangat sedikit mengkonsumsi gula, dan terobsesi menjaga pola makan. Lalu, bagaimana dia bisa mati muda? Usia Bruce Lee baru 32 tahun saat dia meninggal. Sampai hari ini, masih terus menjadi perdebatan soal apa penyebab kematian sang naga. There was a service in Hong Kong last week. 12,000 mourners, many of them weeping teenagers, jammed police barricades. Ada banyak teori di balik kematian Lee, antaranya reaksi alergi, pembunuhan, feng shui, dan bahkan kutukan keluarga. Masalah ini dimulai 2 bulan sebelumnya, saat Lee sedang melakukan dubbing ulang pada film Enter the Dragon. Lee dikabarkan pingsan saat sesi rekaman. Ia mengeluh sakit kepala dan kemudian mengalami kejang. Saat dibawa ke rumah sakit, dia didiagnosis dengan edema cerebral. Ini adalah kondisi di mana terjadi pembesaran otak akibat adanya penumpukan cairan dalam otak yang kemudian menimbulkan gejala berupa pusing dan bahkan kesulitan berbicara. Setelah menjalani perawatan, Bruce Lee merasa jauh lebih baik. Gejala memang sempat mereda. Tak lama kemudian, dia datang ke Hong Kong untuk mendiskusikan film barunya dengan produsernya. Suatu hari, Lee bertemu dengan seseorang bernama Betty Ting Pei di sebuah apartemen. Menjelang sore, Bruce mengeluh kepada Betty jika ia merasa tak enak badan dan sakit kepala. Betty kemudian memberinya obat pereda nyeri, Aquagesic. Namun, kondisi Lee tak kunjung membaik hingga Raymond Chow, yaitu produser Lee, datang. Dia kemudian memanggil dokter, namun dokter yang dipanggil segera meminta Bruce Lee dikirim ke rumah sakit. Saat dibawa, nyawa Bruce Lee sudah membujur kaku tak tertolong. Dia dinyatakan meninggal malam itu oleh dokter di Rumah Sakit Hong Kong Baptist. Dokter menyimpulkan terjadi pembekakan pada otaknya yang disebabkan oleh reaksi alergi terhadap obat penghilang rasa sakit, tetapi tidak ada gejala reaksi lain yang seharusnya terjadi. Sejak saat itu, Betty Ting Pei, seorang bintang film dari Taiwan, banyak disalahkan oleh fans sang naga. Dia adalah satu-satunya orang yang tahu persis apa yang terjadi pada Bruce Lee. Sepanjang siang pada hari kematian Bruce Lee, Jumat 20 Juli 1973, mereka menghabiskan waktu berdua di apartemen Betty. Konon, ada sesuatu di antara mereka. Raymond Chow sempat berpesan kepada Betty agar dia tidak memberitahu siapapun bahwa Bruce Lee meninggal di apartemennya. Banyak yang menyalahkan Betty dalam kematian Lee yang mengklaim bahwa dia telah meracuninya. Beberapa orang juga meyakini bahwa Betty bekerja untuk sebuah perkumpulan rahasia yang menginginkan kematian Bruce. Bisik-bisik segera menyebar sekitar kematian sang bintang. Sebagian gosip berkisar judul film Lee, yakni Game of Death. Menurut sebagian orang, dan juga atas saran sutradara, Bruce seharusnya tak memakai kata kematian dalam judul filmnya. Ada pula yang persoalkan rumah Bruce di Kowloon Tong. Seorang wartawan Mel Tobias mengatakan kawasan itu berarti kolam para naga. Para naga tak suka ada naga kecil menghuni daerah itu. Teori yang paling populer di kalangan fans Lee adalah kutukan keluarga. Teori ini terungkap setelah putra Lee, Brandon, meninggal. Dia adalah seorang bintang film berusia 28 tahun yang hebat dan seniman bela diri. Brandon tertembak di perut saat syuting film besar pertamanya The Crow. Pistol yang dipakai seharusnya adalah pistol yang tidak ada peluru sungguhan, namun yang dipakai justru yang berisi peluru. Kematian Bruce Lee masih menjadi misteri, tetapi satu hal yang pasti, dia adalah seorang legenda dan salah satu ikon bela diri terhebat di dunia.